pensiunan karyawan dulu, mantan karyawan, udah lama sekali udah pensiun. Nah, kebetulan saya kenal bisnis ini soalnya dari produk. Jadi saya diperkenalkan produk oleh ibu guru itu, yaitu Purasaswati. Nah, beliau yang memperkenalkan produk dari PTBS ini dulu. Ada produk bagus katanya gitu. Nah, kebetulan saya butuh tuh produk ke BPM tuh, penghemat BPM waktu itu. Aku mau gitu. Nah, dari produk itu ternyata bagus. Saya coba, bagus sekali gitu ya. Dari tarikannya enteng, nggak ada polusinya, akhirnya hemat BBM juga. Nah, itu dari situ heboh banget, jadi cerita banyak ke teman-teman banyak gitu. Dari cerita itu rupanya banyak yang tertarik gitu ya. Dari situ tuh jalan tuh bisnis, karena kan modalnya kan di sini cuman kita pakai produknya, kita cerita. Cerita, orang bergabung langsung, kalau berminat kan langsung bergabung ya. Itu dari situ aja awalnya. Jadi tadinya juga nggak tahu kalau itu ada bisnisnya sih, cuma tadinya dari produk bagus aja. Nah, gitu ada bisnisnya tambah semangat ya cerita. Kebetulan di sini, di sini kan istilahnya cenderung ngikutin arus aja, ibaratnya kan sistemnya udah ada untuk training ada, untuk seminar-seminar ada, jadi udah ikutin aja gitu apa kata mentor. Jadi di sini bisnis ini sebenarnya mudah ya, asal kita mau ngejalanin aja. Modalnya juga kecil, ada. Itu yang saya suka, nggak ada risiko. Kita keluarin uang, kita dapat produk. Jadi ibaratnya kita beli produk aja, tapi dapat bonus usaha. Nah, itu di sini. Terus usahanya di sini juga bukan dunia aja, di sini akhiratnya juga dikasih. Ibaratnya kita ada pesantren kilatnya ya, dan setiap bulan tuh ada 4 hari 3 malam tuh. Terus menyediakan. Jadi luar biasa sekali. Nah, dari situ kita tertarik juga, karena jadi mentalnya juga kita dibina gitu. Jadi banyak kan nanti kalau orang jadi orang baru OKB suka lupa daratan ya kalau nggak mentalnya diperbaiki. Nah, di perusahaan ini diarahkan juga, dibenahin gitu, jadi supaya tidak jadi lupa daratan. Jadi bisnis ini luar biasa, makanya cocok dibilang syariah juga, karena juga udah memenuhi dari Badan Syariah Nasional ya, udah dapat ini surat-suratnya. Jadi memang luar biasa sekali perusahaan ini. Jadi udah mantap gitu ngejalanin di sini. Udah modalnya kecil, dapat produknya bagus, resikonya nggak ada. Udah apalagi kita ikutin aja, jalanin gitu. Betul. Nah, dari situ alhamdulillah ya, berkat pertolongan Allah, bantuan mentor, arahan mentor, dari sistem dari perusahaan juga mendukung. Jadi udah kita berhasil bisa membeli motor cash dan mobil cash, belum lagi ya bonus-bonus yang uang itu nggak dihitung ya. Itu mah otomatis. Jadi itu istilahnya mobil sama motor itu kan kayak hadiah gitu. Nah, kalau untuk bonus-bonus kan itu harian, bonus mingguan, bonus bulanan, di sini kan ada gitu. Jadi ya luar biasa sekali ini perusahaan. Jadi ya bagi yang belum gabung dan mendapat kesempatan untuk hadir di acara ini, sayang kalau dilewatkan kesempatannya. Karena tidak semua orang memperoleh kesempatan ini. Di luar sana banyak orang yang butuh informasi tapi tidak dapat informasi ini. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini itu bukan suatu kebetulan ya, memang sudah mungkin jawaban dari doa-doa Bapak Ibu semua. Jadi itu saja Pak, cuman mungkin mudah-mudahan, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu pasti lebih bisa karena saya sudah senior ya di sini. Dalam segi usia. Iya, nggak muda lagi. Tadi habis itu buat. Baik, terima kasih Bu Agustin ya. Kita doakan juga semoga beliau juga dalam waktu yang singkat juga
peraihan untuk Big Ambassador-nya, yaitu mampu membeli kendaraan yang nilai 500 juta. Ya. Dari sisi umur, beliau sudah senior. Jadi kita yang muda-muda harus lebih semangat. Baik, sekali lagi terima kasih. Ya. Dan kita akan berlanjut ke peringkat berikutnya, yaitu ke Big Ambassador. Ini juga seorang orang yang luar biasa, sama juga lagi melakukan perjalanan ya. Beliau memang adalah suami istri ya, dengan Ibu Ermawati tadi. Ini luar biasanya, bisnis memang kita juga bisa kerjakan dengan keluarga, ataupun mungkin kita yang jalan, tapi kita semua keluarga ada di sini. Ini luar biasa, dan sudah banyak sekali yang membuktikan. Ini juga salah satu contohnya. Jadi Bapak Erianto, ini beliau sudah ada siap-siap di layar. Silakan Pak Erianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nyoman, terima kasih. Ya, alhamdulillah. lagi santai menunggu ini berarti kapal ya, nyebrang ya. Nah, ini antrian masuk kapal. Wah, luar biasa. Ya, Itu semoga lancar ya. Ya, ini mobil kuning yang di depan nih baru ya nampaknya kecil, itu nyelip aja nih nampaknya. Ya, silakan sharing-sharing dengan teman-teman Pak Erianto. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Pak Nyoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Erianto, berdomisili di Curug, Bengkulu, ya Bapak Ibu, dengan jumlah peserta 42 orang ya. Semoga ada yang calmit atau yang baru bergabung di malam ini, ya semoga ya cepat ambil keputusan aja. Saya buktinya Bapak Ibu, saya sudah dapat 3 motor, 1 mobilio, 1 Pajero yang saya kendarai. Ya, jadi saya tidak lama-lama dengan waktu. Ini buktinya Bapak Ibu, saya jalan-jalan dengan istri, ini istri saya Bapak Ibu ya. Kami berdua itu adalah mobil yang sangat fantastis ya. Wah, luar biasa. Menunggu penyeberangan dari Merak ke Bangkahuni, mau pulang ke Curug Kota Idang. Terima kasih Pak Nyoman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga juga Pak Eri dengan istri ya lancar-lancar, dimudahkan, diberikan keselamatan sampai di rumah nanti insya Allah ya. Dan kita doakan juga ya Pak Erianto juga perayaan berikutnya yaitu ke luxury ya, yang 1 miliar. Amin. Luar biasa. Ini Bapak Ibu ya, tadi Bapak Ibu sudah dengarkan informasi testimoni dari teman-teman kami. Jadi apa yang disampaikan itu adalah memang real, bukti adanya. Jadi memang sudah terbukti. Mungkin didengar sekali ya, bahwa dengan modal segitu di bawah 2 juta dan hasilnya MM-an, itu kenapa bisa begitu ya? Itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nanti segera hubungi dengan yang mengundang Bapak Ibu, ataupun nanti di sisi terakhir juga nanti bisa tanya jawab dengan para mentor kami ya. Supaya nanti Bapak Ibu bisa segera ada di sini yang luar biasa ya. Yang dari HP saja Bapak Ibu bisa kerjakan, bisa jalankan secara online dan offline juga bisa. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita juga bukan berkenal juga boleh ya, tapi kita akan dengarkan bagaimana kondisinya beliau ini bergabung, kemudian bagaimana juga lika-likunya ya. Kita bukan testimoni nih beliau ini ya, kita ambil trik-triknya bagaimana dengan kondisi keterpurukan beliau bisa benar-benar sukses di sini ya. Kita akan berkenal dengan orang yang luar biasa. Memang beliau adalah fenomenal ya, nama juga Fenom gitu diberikan nama keren nih gitu ya, Pak Janal Fenom. Assalamualaikum Pak Janal. Waalaikumsalam Pak Eri. Bapak ya Nyoman. Ini sebentar lagi Pak Nyoman ya. Rumah. Baru Pak. Oh gitu. Masih di jalan berarti. Sedang mau meninggalkan rumah. Sebentar lagi, paling sekitar 5 menit lagi nih ini udah ke Masegang. Ini perjalanan gitu. dari jam 8 pagi dari Tasik, dari Banjar baru nyampe rumah nih. Ya Allah. Ya. Sendiri banyak banget.
Luar biasa. Sebentar, udah masuk rumah nih. Dekat Nggak itu, apa-apa, Pak. alhamdulillah. Pak Zainal, dekat itu. Saya dari Jogja ke Bengkulu. Oh, mantap. Saya hampir tadi di HP 21. Oh, tadi mampir ya? Iya. Ya, Dengan Pak Sam pada set. Ya, dekat itu Pak Zainal, dekat siap. Jogja. Dari Baru masuk kilo. gerbang rumah nih. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Jainal ya, kita mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa Nah, ini di udah sini sampai rumah nih. iya, Alhamdulillah. bisnis yang luar biasa yang tidak kalah penting ya Bapak Ibu ya. Kalaupun mungkin kita membawakannya, menyampaikannya ataupun apapun, pokoknya bagus semua ya secara sistem, produk segala macam. Tapi dari buktinya nggak ada, itu berat ya. Tapi yang di sini buktinya itu yang luar biasa, bukti yang berbicara gitu ya. Apalagi kita punya produknya, Nah, ini Pak pupuk Nyoman ini baru ya. nyampe rumah nih. Ini biarkan tanaman yang berbicara gitu. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi sayang sekali Bapak Ibu mungkin yang memang baru mungkin mendapatkan informasi, diajak, diundang oleh teman-teman kami, menyia-nyiakan kesempatan yang luar biasa ini. Jadi jangan menunda lagi ya, langsung nanti ambil keputusan. Nah, ini Pak Jana udah nyampe Nah, ini teman-teman, rumahnya nih. sebelum saya berikan testimoni ya, mungkin ini rumah Ya. yang saya beli ya dari hasil pencapaian luxury ya, senilai 1 miliar. Saya beli di daerah Pamulang, ini di perumahan ya, di klaster, nilainya 1 miliar. Keren, Ini Pak. mobil Masya Allah, Pajero-nya luar dan biasa. ini mobilnya pun masih ada. Oh ya. Udah. Peci ya mana tadi? Ya Bapak Ibu, sambil ini kita simak ya Pak Jainal ya, walaupun memang beliau dari awal dari depan rumahnya ya, silakan kita simak juga ya. Silakan Ya, lanjut ya Pak Jainal ya, silakan. Saya update ya, sebentar ya. Ada orang dari rumah. Oke, langsung aja ya. Saya dari depan rumah aja. Depan ya. Oke. Masya Allah, masih fresh nih, walaupun dari jam 8 pagi kira. Iya. Aduh. Tapi ya istirahat juga lah di rest area tadi. Iya. Ya teman-teman, Mas Allah ini ada 420 orang ya yang masih standby ini. Masya Allah, luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkah dan izin Allah juga kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun lewat dunia maya ya atau online ini, tapi tanpa mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Hari ini kita ditemukan nih silaturahmi lewat Zoom meeting yang agendanya rutin ya setiap hari Rabu, kolaborasi dengan beberapa mentor yang luar biasa. Ya, maksud dan tujuannya kita saling memberikan motivasi dan support. Terutama buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk memperjuangkan keluarga ya, baik itu secara finansial maupun secara non finansial. Ya, salam serta salam mari kita panjatkan kepada Habibana Rasulullah insan pilihan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sama-sama mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Teman-teman, perkenalkan yang belum kenal, nama saya Jainal. Tadi sudah disebut Pak Nyoman ya, panggilan saya Jainal Penom. Aslinya di KTP sama Jainal, tapi nggak pakai doang. Nah, yang menambahkan Penom itu dari mentor kita Bapak Haji Hasan Basori. Karena dikatakan Penom ya singkatan sih sebenarnya fenomenal kata beliau gitu. Karena proses perjalanannya yang begitu betul-betul liku-liku ya. Ya mungkin tidak semua yang ya mungkin banyak juga teman-teman yang saya alami juga, ini teman-teman alami. Ya proses di mana setiap orang kan ya Pak Nyoman ya pasti mengalami titik terendah dalam hidupnya pasti. Betul. Ya. Setiap orang pasti punya pengalaman pribadi yang dikatakan titik nadir ya, titik terendah dalam hidup. Nah, tapi tidak sedikit orang yang akhirnya menyerah pada kondisi itu. Nah, dan pernah saya mendengar sebuah kajian bahwasanya setiap manusia itu akan
merasakan kualitas hidupnya di usia 40 tahun ke atas. 40, pokoknya usia 40 tahun itu menentukan orang itu posisinya seperti apa ya, 40 tahun ya. Kalau mau belangsak sekalian, walaupun urusan lahir urusan dunia dan akhirat. Tapi kalau mau maju sekalian di usia 40 tahun. Nah, saya usia 40 tahun itu di kondisi saya lagi benar-benar titik nol. Jadi kalau bahasa matematika tuh dalam titik nol ya. Bukannya titik min, bukannya titik plus, titik nol di usia 40 tahun itu. Ya, benar-benar nol. Ya, bahkan lebih cenderung minus. Karena di usia 40 tahun itu berarti 9 tahun yang lalu ya. 2025 dikurangin 9 tahun yang lalu berarti usia di tahun berapa tuh? Kita 2016 ya. Berapa tuh? Ya 16 ya. Karena kan saya 49, Pak. Ya. Berarti 2025 dikurangi 9 berarti berapa? 2025 dikurang 9. 2016 ya? Iya, 2016 betul. Nah, 2016 itu posisi titik nol saya. Pak Haji Hasan Basori tahu tuh. Di saat itulah kondisi saya benar-benar terpuruk. Usaha bangkrut, rumah tangga berantakan. Benar-benar posisi benar-benar nol saat itu. Persis 2016 saat itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya teringat tuh kata-kata kajian-kajian ustadz kita, ulama kita mengatakan bahkan di Quran kalau nggak salah di hadis ini, Pak Iman ya. Bosnya usia 40 tahun itu menentukan nasib seseorang gitu ya. Secara lahiriah dan jasad maupun batin ya. Ternyata betul teman-teman. Nah alhamdulillahnya saat itu saya mencoba pendekatan secara kerohanian ya. Saya alhamdulillah ikut pengajian dan di situ ada majelis zikir. Nah disitulah untungnya alhamdulillah secara rohani saya dibimbing nih. Ya, rohani saya dibimbing ke sebuah katakanlah komunitas lah, majelis zikir di mana disitulah saya menemukan titik mau plus mau minus gitu. Titik nol itu. Alhamdulillah juga saya menemukan guru, boleh dibilang guru spiritual ya, guru pembimbing yang alhamdulillah baru saja saya ke Banjar dalam rangka tujuannya untuk ke sana gitu Pak. Baru pulang nih saya. Baru haulnya meninggalnya 44 tahun ya. Guru pembimbing saya. Dan saya tadi mampir juga ke salah satu pondok pesantren di daerah Tasikmalaya, mungkin teman-teman tahu Suryalaya ya. Suryalaya ya. Abah Hanum. Alhamdulillah saya juga mampir tadi, jadi agak lama pulangnya teman-teman. Nah, alhamdulillah saya merasakan perjalanan spiritual saya luar biasa ya teman-teman. Perjalanan urusan dunia saya juga luar biasa. Nah, singkat cerita teman-teman, perjalanan 2016 sampai 2025 sekarang menjalan 10 tahun ini luar biasa. Peningkatannya itu alhamdulillah gitu, progresnya ada perubahan gitu Pak Nyoman. 2018 saya diketemukan sebuah bisnis yang dikenalkan oleh mentor saya, leader saya, sponsor saya langsung, Bunda Titin Listina, dan beliau mengenalkan saya kepada mentor kita juga semua, guru kita, orang tua kita, Bapak Haji Hasan Basori. Nah, dari situlah akhirnya saya memutuskan sebuah keputusan yang buat saya saat itu keputusan yang sangat sulit teman-teman. Kenapa saya bilang keputusan yang sangat sulit? Di saat kondisi sulit, mengambil keputusan, di saat nggak punya uang, saya harus bergabung cari uang. Yang berpikir harusnya kita mendapatkan uang, kok harus mengeluarkan uang gitu. Teman-teman yang bergabung di room saat ini pernah merasakan pada posisi saya. Saya kan gabung di bisnis ini pengen dapat uang. Kenapa saya harus keluarkan uang? Bagi orang yang berpikiran menutup diri, yang memiliki mental block, menutup diri, mungkin ini menjadi katup atau menjadi hijab dirinya untuk melangkah lebih jauh. Nah, alhamdulillahnya ya saat itu kebuka mata batin saya bahwasanya jangan-jangan ini adalah jawaban doa-doa saya, pertolongan Allah terhadap diri saya gitu teman-teman. Dijabah doa-doa saya. Mungkin doa saya pengen mendapatkan jalan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah untuk ongkos ibadah, untuk menyelesaikan masalah-masalah saya utang piutang. Nah, saya lihat secara
pandangan di awal itu saya berhusnudzon teman-teman. Iya, Apa itu husnudzon? Berbaik sangka. betul. Berbaik sangka karena segala sesuatu itu berawal dari awalnya. Iya. Husnudzon, pola pikiran kita. Kalau kita berpikir negatif, ya hasilnya negatif. Iya, iya. Nah untungnya alhamdulillah rohani saya nih membimbing, wah ini bagus nih. Jangan-jangan ini adalah jawab saya. Kayak apa yang saya lakukan tindakan itu berdasarkan sebuah keyakinan yang sangat mantap. Iya. Ini adalah jawaban Allah terhadap diri saya, doa-doa saya. Cuma memang saya harus melewati tantangan dan rintangan. Salah satunya masalah permodalan. Dan kalau bicara permodalan sesuatu yang hal yang biasa buat saya. Karena dulu waktu dagang mie ayam juga saya modal juga lumayan besar ya teman-teman. Apalagi bergabung di bisnis ini kan nggak sampai 2 juta ya. Betul. Alhamdulillah ya saya usahakan gitu. Ini tantangan pertama. Kalau seandainya tantangan pertama aja nggak bisa lewatin, bagaimana untuk tantangan berikutnya? Yang berikutnya, betul. Itu yang disampaikan oleh mentor saya. Iya. Alhamdulillah tantangan demi tantangan saya lewatin. Perkara modal alhamdulillah ketemu jalan solusi walaupun cari hutangan teman-teman. Yang penting nggak pakai riba ya. Iya. Hutangnya ke salah satu kawan juga yang cuma dikasih tempo lah hitungan 1 bulan, 1 bulan 2 bulan, alhamdulillah saya bisa menunaikan utang saya kepada beliau cuma 20 hari. Jadi kurang lebih 3 minggu udah lunas utang. Dan subhanallah di 3 minggu pertama, 5 bulan pertama saya dapatkan mobil yang senilai 150 juta. Mobilnya sekelas mobil inilah ya, mobil Mobilio ya. Tapi saat itu saya ambil uang untuk pertama dan untuk bayar hutang gitu. Alhamdulillah masalah saya, tantangan saya, masalah hutang piutang, hajat-hajat saya dikabul sama Allah itu. Masalah hutang lunas. Terus saya kan juga punya keinginan yang lain teman-teman. Itu secara manusiawi nggak pernah akan ada puasa itu secara manusiawi ya. Kepengen lagi. Tapi kepengennya lagi tuh hitungannya hajat kita. Apa sih keinginan kita selama kita mau bergabung di PTB selain lunas utang kan pasti ada level berikutnya Pak Nyoman ya, ada level tertentu. Setelah lunas utang kan pasti dong kepengen mobil cash. Betul nggak teman-teman? Contoh yang sudah pada posisi dapat motor pasti dong keinginan hati kecil pengen dong dapat mobil, betul nggak? Yang sudah dapat mobil kepengen dong dapat Pajero, itu aja sesuatu yang manusiawi. Betul. Alhamdulillah hajat-hajat itu satu persatu terwujud teman-teman. 17 bulan saya bisa Allah kabulkan hajat saya kepengen mobil Pajero ya nilai 500 kabul 17 bulan dan bahkan di 17 bulan itu saya dapat 2 mobil sekaligus, mobil yang kedua dan Pajero yang pertama. Nah terus ternyata setelah dapat Pajero juga hajat-hajat kita ada lagi kepengen lebih tinggi lagi, dapat rumah 1 miliar kan pastinya di PTB sini kan sebenarnya hajat-hajat itu kita sudah terukur. Nah di BS ini kan sifatnya bisa terukur kapan akan nyampainya, berapa lama kita akan capainya itu tergantung dari kita dan pastinya terukur teman. Alhamdulillah 4 tahun setengah saya dapat lagi rumah 1 miliar. Dan setelah dapat rumah 1 miliar itu perasaan saya udah alhamdulillah ya Allah baik banget gitu ya. Satunya tuh pas saya ada hikmahnya. Sempat saya suudzon kepada Allah. Allah nggak adil sama saya gitu ya. Kok saya sampai dibikin minus, sampai keluarga berantakan. Tapi ternyata di balik peristiwa itu Allah sudah siapkan rencana yang terbaik buat saya. Alhamdulillah selain lunas utang, saya juga tadi sudah bisa beli kendaraan secara cash yang tadi sempat bahkan secara keluarga juga hubungan nggak bagus. Alhamdulillah Allah persatukan kembali nih Pak Nyoman ceritanya. Alhamdulillah itu pun atas berkat izin Allah juga tentunya ya. Kalau bukan karena izin Allah akan mungkin terjadi. Betul. 2 tahun setengah kami berpisah sama istri saya. Alhamdulillah Allah persatukan lagi kami rujuk dan Allah benar-benar luar biasa lah buat perjalanan saya ini ya. Teman-teman boleh jadikan motivasi dan boleh jadikan juga buat penyemangat hidup nih. Karena apa yang saya alami ini mungkin teman-teman pengen juga mendapatkannya gitu ya. Ingat loh, bukan hanya proses pencapaiannya yang teman-teman iri ya, bukan hasilnya bukan hasil yang teman-teman iri, tapi prosesnya itu loh yang teman-teman harus iri. Betul. Ya, tidak semua orang bisa melewati fase-fase pada fase-fase orang yang kebanyakan orang mundur tanpa berita, muntabir. Tapi berkat keyakinan di bisnis ini saya akan pasti dapatkan seperti mereka itu yang harus teman-teman tiru. Itu yang teman-teman harus belajar dari pengalaman saya pribadi. Saya di bisnis ini bukan nggak ada tantangan,
Tantangan setiap manusia dan setiap mitra ya, maksudnya setiap mitra di bisnis corporation ini di awal-awal itu pasti ada. Ya, betul. Yaitu apa? Meyakinkan orang terdekat itu sulit rasanya. Iya. Ya. Orang terdekat itu dari lingkaran kita kan, pasangan, anak dan istri, kakak, Betul. adik, keluarga kandung, itu nggak mudah memang. Ya Betul, sampai detik ini pun apa yang saya alami mungkin teman-teman ngalamin. Iya. Nah itulah proses yang teman-teman harus lewati, di mana tidak semua orang bisa melewatin itu gitu. Teman-teman percayalah, di saat teman-teman ditinggalkan keluarga, ditinggalkan orang terdekat, percayalah Allah akan datangkan orang-orang baru yang orang baru itu ternyata mukanya sebelum-sebelumnya tidak mengenal Anda, dan Anda juga sebelumnya tidak mengenal dia gitu. Dan yakin dan percaya itu kata-kata saya. Percayalah sama saya, percayalah sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang Anda kenal dengan orang yang tidak Anda kenal lebih banyak jumlahnya orang yang tidak Anda kenal. Allah akan datangkan kepada Anda di tim Anda orang-orang itu yang sebelum-sebelumnya nggak pernah Anda kenal mukanya, nggak pernah mengenal wajahnya, satu saat nanti mereka akan ada di tim kita. Percayalah itu. Itulah kekuatan bisnis ini, silaturahmi. Makanya silaturahmi aja, sampaikan aja, niatkan untuk sedekah informasi, niatkan untuk ibadah. Kalau kita niatkan dari awalnya sudah ibadah, insya Allah sekalipun tantangan itu jadi amal ibadah kita. Betul. Nggak ada sukses itu tanpa proses ya Pak. Betul. Nyaman dan teman-teman ya, ada nggak orang sukses di dunia ini nggak pernah proses? Pasti prosesnya. Pasti ada prosesnya. Tapi bahasa kami ini buat penyemangat buat Bapak Ibu sekalian semua, ya, nikmati saja prosesnya. Karena sesungguhnya pada saat kita sukses, yang diceritakan bukan yang lagi enak-enaknya. Itu akan meneteskan air mata. Kita akan menikmati proses itu pada saat kita menceritakan prosesnya, teman-teman. Betul. Nah, saya merasakan itu pada saat saya dinobatkan sebagai pembicara Grand Success Seminar di Sentul yang tadi kurang lebih 10.000 orang, Pak. Masya Allah. Itu rasanya menceritakan sesuatu yang proses itu seperti menceritakan sesuatu yang istimewa banget gitu ya. Iya. Bukan yang nikmat yang diceritakan, sekalipun ceritakan tuh di endingnya, di akhirnya aja, closingnya. Tapi di awalnya itu kan, ya siapa Anda sebelumnya, bagaimana proses perjuangan Anda itu yang akan terasa sesuatu banget gitu teman. Jadi jangan sampai melewati fase-fase yang nanti suatu saat fase ini akan punya nilai jual buat teman-teman di saat di panggung suksesnya nanti. Maka kalau bahasa saya itu abadikan semua momen-momen yang sekecil apapun, sepahit apapun, semanis apapun, nggak enak apapun, itu dalam sebuah frame. Apa itu frame? Dalam sebuah album. Bikin di handphone kita, ya, bikin direktori ataupun subdirektori, berarti apa ya? Kalau dalam memori handphone itu album ya. Ya, album. Ya, bikin foto profil Anda masing-masing. Video proses perjalanan. Itu satu saat nanti Anda akan butuhkan di saat Anda berada di puncak sukses. Karena yang indah-indah yang akan kita ceritakan di saat prosesnya itu loh Pak Nyoman, benar nggak? Betul ya. Nah, saya sudah merasakan ini pada posisi itu teman-teman. Pada saat waktu saya dinobatkan sebagai pembicara Grand Success Seminar, itu saya cari-cari tuh foto-foto jadul, ketemu pertama kali di prospek sama Pak Hasan Basori, ketemu waktu saya ngojek online seperti apa waktu ngojek. Nah itu tuh momen-momen itu maksudnya diabadikan dari sekarang, jangan sampai dibuang. Makanya pada saat setiap ada prospek ditolak, itu diabadikan sampai sekarang. Kalau perlu ada video bentuknya, contoh waktu itu kan sempat saya karena nggak mudeng, nggak ngeh akan video itu momen itu akan menjadi viral saat ini. Pada saat saya dihina sama teman seprofesi, waktu saya tawarkan bisnis ini kepada mereka, ada teman kita seprofesi waktu itu, teman ojek online mengatakan, kalau lu sampai dapat pajero bang, gua keliling Monas telanjang bulat. Nah itu saya bikin video semacam ilustrasi ya, sama teman kita Pak Haikal waktu itu. Ya seolah-olah teman saya seperti Pak Haikal ya. Nah karena waktu itu saya nggak mudah, nggak akan menjadi momen yang luar biasa saat itu, Ibu sekalian semua.
Jadi Masya Allah. intinya teman-teman, Masya Allah, saya ucapkan selamat Anda yang hari ini sudah bergabung di Base Kepolisian, di kita bersama. Tinggal nunggu prosesnya aja. Ya, Tinggal nunggu waktunya saja. Apa yang saya rasakan, teman-teman pun akan mengalaminya. Tapi ingat, Bapak Ibu, teman-teman, kalau pengen merasakan apa yang saya rasakan, maka kerjakanlah apa yang saya kerjakan. ya, Apa itu prosesnya? Pasti teman-teman tahu lah. ya, ya, ya. Presentasi, seminar, training, itu jangan pernah ditinggalkan proses itu. Ya, hidup itu hanya putaran doang kok. Hari ini Anda boleh di bawah, suatu saat nanti 1 tahun 2 tahun ke depan posisi Anda di atas. Di atas, ya. Nggak usah berkecil hati, nggak usah minderan, pokoknya pede aja, yakin aja, yakin bisa, yakin sukses teman-teman. Ingat, Ya, prinsip kita Ya. di sini adalah energi uang tuh kita jangan tabu ngomongin masalah uang. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Maka Ya. untuk menyikapi karakteristik uang, ingat uang itu punya roh loh, punya nyawa loh, atau punya sifat. Ya. Ingat, teman-teman Ya. setuju nggak dengan kata-kata saya bahwa sifat uang itu akan mengabulkan segala hajat kita? Betul nggak? Dengan Ya. uang itu kita segala hajat-hajat kita terpenuhi. Mau beli mobil kan pakai uang. betul, Mau berangkat umroh Ya. pakai uang. Mau sedekah pakai uang. betul. Mau berbuat baik pakai uang. Mau tolak bala teman-teman, sedekah itu pakai uang nggak? Pakai Walaupun uang, ya. tidak semua sedekah itu lewat uang, tapi dengan uang itu ya itu akan menjadi tolak bala. Dan sedekah dengan uang itu akan meninggikan derajat kita. Ya, mohon Ya. maaf. Ya. Walaupun tidak semua derajat itu ditentukan oleh uang, tapi dengan uang Ya. itu akan meninggikan derajat kita. Makanya sikapi karakteristik uang tersebut. Berdamailah dengan uang. Jangan benci dengan uang gitu ya. Maka menjadi energi magnet supaya uang datang itu kita jadikan magnet rezeki dulu. Ya, Kita berpikir positif dulu, maka uang akan datang kepada kita. ya, Ya, teman-teman, mohon maaf sekali lagi nih ngomongnya agak sedikit. Mudah-mudahan teman-teman tak paham lah. ya, ya, ya. Saya omongin ya, tidak terlalu melebar kemana-mana. Intinya teman-teman ikutin mentor yang saat ini luar biasa semua. Ya, siapapun mentor Anda, dialah jalan menuju kesuksesan. Ya, saya pun sama, bisa seperti ini kan karena ngikutin Ya. leader. Ya, teman-teman kalau mau dapat seperti Betul. apa yang saya dapatkan, udah ikutin aja. Ya, karena kalau bahasa saya gini, buku yang Bapak Ibu baca hari ini kami sudah baca 6 atau 5 tahun yang lalu. Ya. Pengalaman yang Bapak Ibu alami hari ini sudah kami lewati 5 sampai 4 tahun yang lalu. Betul nggak Pak? Ya, ya, ya. Betul, betul. Anda ditolak, Anda diremehkan, Anda dihina teman, kami udah merasakan belum? Ya. Kami sering merasakan penolakan itu, teman-teman. Kita lewatin aja. Ya, teman-teman, itu saja. Ingat, sukses itu nular. Tapi bagi orang-orang yang memperjuangkan kesuksesannya dan ngikutin mentor yang masing-masing yakini akan membimbing Bapak Ibu sekalian. Ingat, mentor kalau nggak diyakini juga nggak akan bisa membuat Anda sukses. Maka yakini mentor Anda bisa bikin Anda sukses. Ya, berbaik sangkalah kepada mentor Anda seperti Anda berbaik sangka kepada guru. Ya, demikian Pak Nyoman dan teman-teman. Mohon maaf sekali lagi ada kata-kata yang kurang berkenan dan nggak enak di hati. Tolong dibukakan pintu maaf. Sekian, sampai jumpa di Puncak Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.